Pada bulan Maret 2026, Iran menutup Selat Hormuz. Mereka memblokir 1/5 dari seluruh minyak dunia dan memberikan peringatan. Setiap kapal yang mencoba melewati akan dihancurkan. Bagi pemerintah Iran, saat itulah mereka menunjukkan siapa yang benar-benar menguasai Timur Tengah. Namun, yang terjadi dalam beberapa minggu berikutnya justru kebalikan dari apa yang diharapkan Iran. Turki tidak ikut berperang, tidak mengirimkan tentara, tidak melepaskan satu tembakan pun ke arah Iran. Namun tetap saja, dalam beberapa bulan, Turki menjadi pemenang terbesar dari konflik paling eksplosif abad ini. Sementara itu, Iran yang menutup Selat Hormuz karena merasa menguasai dunia, terbangun dalam keadaan terkepung, terisolasi, dan tergantikan. Itu bukan keberuntungan, itu adalah jebakan yang dibangun sendiri oleh Iran. Selama beberapa dekade, Selat Hormuz adalah kartu terkuat di tangan Iran. Koridor air yang hanya memiliki lebar 33 km di titik tersempitnya yang dilalui 1/5 dari seluruh minyak yang dikonsumsi di dunia. Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, semua minyak dari negara-negara ini harus melewati satu titik ini untuk mencapai pasar dunia. Dan siapa yang menguasai titik ini adalah Iran. Setiap kali ketegangan meningkat, pemerintah Iran mengingatkan dunia tentang apa yang bisa mereka lakukan. Menutup Selat Hormuz, melumpuhkan ekonomi global. Itu adalah jenis ancaman yang tidak bisa diabaikan siapapun. Namun pada Februari 2026, setelah serangan terkoordinasi dari Amerika Serikat dan Israel terhadap wilayah Iran, Iran mengambil keputusan yang telah mereka tunggu selama bertahun-tahun. Mereka benar-benar menutup selat itu. Mereka memperingatkan bahwa setiap kapal yang mencoba lewat akan diserang, dan mereka menunggu dunia bertekuk lutut. Dunia tidak bertekuk lutut, tapi Iran telah membuka celah yang tidak bisa mereka tutup lagi. Karena bersamaan dengan penutupan Selat Hormuz, Iran melakukan hal lain. Iran meluncurkan gelombang berturut-turut drone dan rudal ke negara-negara Teluk. Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, semuanya diserang. Itu bukan sekedar berita di koran. Itu alarm sungguhan. Langit menyala oleh pencegatan dan kilang minyak yang mengaktifkan sistem darurat. Dan disinilah jebakan mulai menutup. Bukan tentang negara-negara Teluk, tapi tentang Iran itu sendiri. Negara-negara Teluk memiliki sistem pertahanan barat, Patriot, THAAD. Teknologi mahal, canggih yang dibangun untuk menjatuhkan rudal balistik. Tapi drone Iran itu murah. Sederhana, mereka datang dalam kawanan. Apa itu? Dan setiap kali Patriot menjatuhkan drone yang harganya hanya beberapa ribu dolar, mereka menghabiskan satu rudal yang harganya jutaan. Itu adalah hitungan yang tidak masuk, dan Iran tahu itu. Yang tidak diketahui Iran adalah bahwa perhitungan yang mustahil itu sebenarnya sudah ada solusinya. Hanya saja solusinya tidak datang dari tempat yang tidak disangka siapapun. Turki tidak berimprovisasi. Mereka sudah siap. Sementara dunia masih memperdebatkan siapa yang akan memenangkan perang, Turki sudah menandatangani kontrak. Industri pertahanan Turki selama beberapa tahun terakhir diuji di medan perang nyata. Ukraina, Libya, Suriah. Konflik nyata dengan musuh nyata. Drone A-15 dan sistem anti-drone Turki tidak dikembangkan di laboratorium. Mereka disempurnakan di medan perang. Dan ketika negara-negara Teluk menyadari bahwa mereka menghabiskan banyak uang untuk melindungi diri dari drone murah, solusi dari Turki menjadi sangat masuk akal. Sistem Kork yang diproduksi oleh Aselsan menggunakan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi dan menghancurkan kawanan drone dalam hitungan detik. Dengan amunisi yang dapat diprogram dan biaya operasional yang hanya sebagian kecil dibandingkan biaya sistem barat, Arab Saudi telah menandatangani kontrak, Qatar juga demikian. Dan keduanya juga mencari senjata laser Turki.
Sistem energi terarah yang membakar drone Iran hanya dengan sinar cahaya, dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan rudal. Sementara itu, Uni Emirat Arab melangkah lebih jauh. Mereka tidak hanya ingin bertahan, mereka juga ingin menyerang. Pada Mei 2026, mereka menandatangani perjanjian dengan perusahaan Turki Baykar untuk mengintegrasikan bom presisi ke dalam drone A-15 yang sudah ada dalam inventaris mereka. Tujuannya tentu saja adalah untuk memiliki kemampuan menghancurkan target-target Iran dari jarak ratusan kilometer tanpa memasuki jangkauan pertahanan musuh. Seluruh teluk sedang mempersenjatai diri kembali, dan semuanya memandang ke satu tempat yang sama, Turki. Dan tidak sulit untuk memahami alasannya. Sistem Turki dikirim dengan cepat, berfungsi dalam pertempuran nyata, dan tidak disertai dengan antrean bertahun-tahun. Sesuatu yang tidak bisa dikatakan oleh para pemasok dari barat. Tapi inilah yang sedikit orang sadari. Turki baru menyelesaikan setengah dari masalah itu. Setengah lainnya yang lebih penting sedang diselesaikan di padang pasir Irak. Dan disitulah pukulan kedua terjadi. Apa yang tidak diperhitungkan oleh Iran adalah bahwa menutup Selat Hormuz tidak akan melumpuhkan teluk selamanya. Itu justru akan mempercepat sesuatu yang jauh lebih ditakuti oleh pemerintah Iran, terciptanya jalur alternatif permanen. Proyek pengembangan Irak sebenarnya sudah ada di atas kertas selama bertahun-tahun. Sebuah jalur kereta api dan jalan raya sepanjang 1.000 hingga 1.200 km yang menghubungkan pelabuhan Fao di Basra ke perbatasan Turki di utara negara itu. Dari sana, melalui jaringan logistik Turki, langsung ke Mediterania dan Eropa. Dengan Selat Hormuz ditutup, proyek ini tidak lagi sekedar ide yang menjanjikan, melainkan menjadi kebutuhan mendesak nasional. Qatar dan Uni Emirat Arab menginvestasikan dana, tahap awalnya telah diresmikan. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, minyak dari teluk mulai menemukan jalur ke dunia tanpa melewati Selat Hormuz. 10 hari lebih cepat daripada terusan Suez. Tanpa zona perang. Tanpa pemerasan dari Iran. Iran telah menghabiskan puluhan tahun membangun kekuatan berdasarkan keunggulan geografis. Namun dalam beberapa bulan saja, mereka menghancurkan keunggulan itu dengan tangan mereka sendiri. Iran menggunakan Selat Hormuz sebagai senjata. Namun dengan menggunakannya, Iran justru meyakinkan dunia bahwa mereka terlalu bergantung pada satu titik yang rentan. Dengan menyerang teluk menggunakan drone murah, Iran memaksa negara-negara tersebut untuk mencari sistem pertahanan yang lebih efisien dan tidak terlalu bergantung pada Barat. Dan dengan mengisolasi kawasan tersebut secara ekonomi, mempercepat pembangunan jalur darat yang membuat Selat Hormuz menjadi tidak relevan. Setiap tindakan Iran menciptakan alasan yang tepat untuk langkah berikutnya dari respons Turki. Bukan Turki yang mengepung Iran. Iranlah yang mengepung dirinya sendiri. Dan Turki mengisi setiap ruang yang ditinggalkan Iran. Iran telah menghabiskan puluhan tahun mengancam akan menutup Selat Hormuz. Seolah-olah itu adalah senjata pamungkas mereka. Ketika akhirnya digunakan, itu justru mempercepat pembangunan jalan yang membuat Selat Hormuz menjadi tidak relevan. Senjata terbesar Iran justru menjadi propaganda gratis untuk Turki. Sekarang keadaannya seperti itu. Negara-negara teluk memiliki kontrak pertahanan dengan Turki yang akan berlangsung selama beberapa dekade. Rute perdagangan tidak mudah diubah begitu saja. Sistem senjata menciptakan ketergantungan jangka panjang. Pikirkan apa artinya itu dalam 20 tahun ke depan. Setiap kontrak pertahanan yang ditandatangani hari ini adalah ikatan strategis yang melintasi pemerintahan, generasi, dan krisis. Negara-negara teluk tidak hanya membeli senjata Turki, mereka juga memilih dengan siapa mereka akan berpihak dalam beberapa dekade mendatang. Modal yang sebelumnya beredar di Timur Tengah kini bermigrasi ke Turki. Dan pengaruh regional yang telah dikumpulkan Iran selama bertahun-tahun, milisi, sekutu, kemampuan untuk memberikan tekanan sedang terkikis. Iran terbangun di dunia di mana daya ungkit terbesarnya telah dinetralkan. Tetangganya telah mempersenjatai diri melawannya. Dan sebuah kekuatan yang jarang muncul dalam analisis strategis kawasan ini diam-diam mengisi ruang yang ditinggalkan Iran. Dan yang terburuk bagi Iran, semua itu tidak dilakukan dengan kekuatan,
itu dilakukan dengan kesabaran. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah Iran telah kehilangan pengaruh. Pertanyaannya adalah, apakah Iran masih bisa mendapatkan kembali sebagian pengaruhnya? Kenyataannya adalah Iran menutup selat itu dan melepaskan benua. Dan kamu, bagaimana menurutmu? Apakah Iran masih punya kartu untuk dimainkan dalam realitas baru ini? Atau pengepungan ini sudah tidak bisa diubah lagi? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Jika konten ini masuk akal bagimu, bagikan kepada seseorang yang mengikuti geopolitik. Dan jika kamu belum berlangganan kanal ini, inilah saatnya. Sampai jumpa di lain kesempatan.